warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baitil kiram. Summa ila ruhi amahi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wallahu khairu rasyidin sayyidina Abdullah bin Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa baqiyatu sahabat ajma'in wa jami' tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wal ulama al-'alim wal fuqaha muhaddisin wal qurra'i qasim wa awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ila ma fi bar wa bahriha wa fiha min fi shimaliha khususan isya sultan al-awliya syaiqatil jalil majab al-awliya fi tanah barakatil ijazat fi darin agisna li aunillah agisna fadillah wa sallallahu ya abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikh wa asatidatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan mulai ahli kitab al-alama Syekh Muhammad bin Umar wa fawzan Syekhuddin Ahmad wa faradu ruba maskan hujan syamila wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan di satina wa yafiatina wa salatina wa na'udzuka wal akhirah wal taslim maqasidina maqasidina wal akhirah wa qada'i hawaijina wa ijidina wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang muliakan, alhamdulillah malam ini kembali kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Nasaibat Al-Maqalah As-Sabi'ata Asyrah, maqalah yang ke-17 berkaitan tentang 3 tanda atau 3 ciri manusia-manusia yang paling bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Qila as'adun nasi salasa. Bahwasanya orang yang paling bahagia atau manusia yang paling bahagia salasa itu ada 3 golongan atau 3 ciri. Siapa mereka? Yang pertama, man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Tanda atau ciri-ciri orang yang paling bahagia yang pertama adalah man lahu qalbun alim, adalah mereka yang memiliki qalbun alim, hati yang bermakrifat kepada Allah. Alim artinya tahu. Tapi sini ada syarahnya nih. Maksud alim ini adalah bi annallaha ta'ala mahu fi ayyi mawdi'in kana. Adalah hati yang merasa dirinya selalu dimanapun dia berada dipandang, ditatap, diperhatikan oleh Allah. Itu namanya qalbun ma'rifah, hati yang selalu bermakrifat kepada Allah.
Hati yang ma'rifat itu hati yang selalu terkait dengan Allah, Pak. Kemanapun dia pergi, ya, kemanapun kemanapun dia berada, duduk, berdiri, berjalan, ini hati model begini nggak pernah lepas dari pandangan Allah. Maka orang yang tidak luput dari pandangan Allah, ya, dia akan berusaha bagaimana melakukan hal-hal yang Allah sukai. Di sisi lain dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah benci. Kenapa? Karena merasa ditatap. Sama kayak gini ya Pak ya. Ma'rifat itu kan ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul makhluk. Bahasanya gitu Pak. Kalau ma'rifatul makhluk, orang berma'rifat kepada makhluk. Contohnya seorang karyawan. Karyawan ini kan dia kerja di perusahaan dibayar nggak? Dibayar kan? Digaji. Tapi dengan catatan, kata perusahaan begitu, Anda harus bekerja dengan baik. Betul atau tidak? Bekerja selama sehari 8 jam. Itu pun selama 8 jam Anda harus mengikuti aturan regulasi yang berlaku di perusahaan. Siap nggak? Siap. Gitu. Yang shift 1 masuk jam sekian, pulang jam sekian. Yang shift 2 masuk jam sekian, pulang jam sekian. Shift 3 juga sama. Intinya setiap karyawan ketika dia sudah masuk perusahaan, masuk PT, pabrik, maka harus ikut aturan perusahaan. Nah, kita nih bapak-bapak pengalaman yang jadi karyawan, ketika kita masuk perusahaan, boleh nggak kita berbuat sesuka kita? Boleh nggak? Nggak berani, betul? Karena kita di lingkungan perusahaan. Karena kita merasa di lingkungan perusahaan, apalagi ya kalau zaman sekarang kan udah di mana-mana ada CCTV, betul misalnya. Di ujung-ujung tempat tuh ada CCTV loh, Pak. Di dalam kantor ada CCTV, di produksi ada CCTV, di ruang meeting CCTV, bahkan di mana di kantin CCTV, di parkiran semua CCTV. Karena kita merasa masuk di tempat yang seperti itu, maka kita nggak boleh main-main. Yang merasa karyawan maka dia masuk kantor sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, masuk dia. Kenapa nggak berani terlambat? Ada CCTV Pak Ustaz. Ntar ketahuan saya datang siang-siang kan begitu. Itu namanya ma'rifatul makhluk itu. Kita bermakrifat kepada makhluk, merasa ditatap, dipandang oleh makhluk. Kalau saya melanggar Pak Ustaz, nanti saya kena SP. Saya ini kan karyawan kontrak Pak Ustaz, kalau saya nggak benar kerjanya, nanti nggak diperpanjang kontraknya. Itu namanya ma'rifatul makhluk. Bekerja baik, karena Pak merasa diawasi oleh perusahaan. Di sisi lain karena dia pengen ya, ada obsesi nih. Kali aja nih kalau sekarang nih kontrak, kali aja saya nanti masuk jadi karyawan tetap. Wah, dia betul-betul kerja dengan baik tuh. Sungguh-sungguh bekerjanya, rajin kerjanya. Ya, kenapa? Itu pun sama, ma'rifatul makhluk, karena dia merasa ditatap oleh atasannya dengan harapan atasannya senang sama dia. Gitu. Sama, ma'rifatullah juga sama sebetulnya begitu. Berbahagialah orang yang punya sifat qalbun ma'rifah. Qalbun yang hatinya selalu terpaut dengan Allah gitu. Walaupun Allah ini sifatnya gaib tidak kelihatan, ya. Beda kalau karyawan itu kenapa dia rajin, kenapa dia nggak macam-macam? Karena merasa ada CCTV, CCTV kelihatan Pak. Contoh nih, ya kita masuk ruangan, di situ ruangan ada CCTV, ada 4 tuh, begini. Kira-kira kita mau bisa macam-macam nggak di situ Pak? Lagi kerja kita main HP gitu, lagi kerja kita main remi, lagi kerja kita minum bir gitu, berani nggak? Mikir 1000 kali. Jangan di sini ada CCTV kan begitu Pak. Jadi merasa ditatap dengan sesuatu yang nampak gitu. Hebat orang beriman, hebat orang yang qalbun alim. Siapa mereka? Adalah mereka yang merasa ditatap Allah walaupun Allah nggak kelihatan. Itulah orang yang bahagia. Kita bisa nggak begitu Pak? Nah, kembali lagi ke kita sebetulnya. Ya, maka tanda orang berbahagia adalah orang yang hatinya kemana-mana terpaut dengan Allah.
Karena qalbun alim tuh di sini maknanya bi annallaha ta'ala mahu. Dia punya keyakinan bahwasanya Allah senantiasa menyertai dia. Fi ayyi mawdi'in kana, dimanapun dia berada, merasa di situ ada Allah. Kalau orang itu merasa di sisinya ada Allah, ditatap Allah, saya yakin tuh. Di kantor nggak macem-macem, di jalan nggak macem-macem, di rumah nggak macem-macem, dimanapun dia berada tidak akan macem-macem. Kenapa? Allah alim, Allah maha melihat, maha mengetahui, dan Allah, pandangan Allah tidak terbatas oleh batas apapun. Kalau kita kan terbatas. Sehebat-hebatnya manajemen, ketika memantau karyawannya masih bisa kecolongan, Pak. Betul kan? Iya. Masih bisa kecolongan walaupun ada CCTV apa. Kadang-kadang karyawan lebih pintar lagi, diakalin gitu. Masih banyak kecolongan. Kenapa? Karena wawasan, kemampuan manusia ada keterbatasan, tapi Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah tanpa batas. Ya. Kita bisa melihat seseorang karena orang itu di depan kita, tapi kalau orang itu berada di balik tembok, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena mata kita terbatas oleh tembok. Itulah kita. Tapi kalau Allah menatap kita, tembus dengan tembok, tembus. Bahkan dalam kitab Tijan Ad-Darori itu di situ kan ngebahas tentang 20 sifat wajib Allah tuh. Ya. Allah itu, pengetahuan Allah katanya meliputi seluruh makhluk, baik langit maupun bumi, di dalam bumi maupun dalam langit, itu Allah Maha tahu. Jangankan yang zahir, yang nampak seperti kita nih, bahkan katanya Allah mengetahui seekor semut kecil yang berwarna hitam berjalan di tengah hutan di tengah malam, katanya Allah Maha tahu. Ya. Allah tuh Maha tahu setiap pergerakan makhluknya, hambanya, apapun itu, Pak. Walaupun itu semut hitam kecil di tengah malam, katanya berjalan di atas batu yang hitam, Allah Maha melihat. Apalagi kita. Nah, sifat kayak gini nih, katanya beruntung, Pak, kalau orang punya seperti itu. Kemanapun dia berada, merasa diawasi oleh Allah. Itu yang pertama ya. Qalbun alim. Maksudnya, bi annallaha ta'ala mahu. Hati yang merasa disertai Allah gitu. Kenapa hari ini banyak orang melakukan maksiat, Pak? Kenapa coba? Karena saat itu merasa dia sendiri, gak ada yang lihat, betul? Ya kan? Tengah kanan kiri, gak ada orang lihat saya. Lupa dia Allah melihat, gitu. Betul atau tidak? Pejabat korupsi, tengok, KPK nggak ada nih, lagi pada tidur, lagi pada mabok, korupsi dia lupa Allah ngelihat. Nah itu dia tuh. Sekali lagi bersyukurlah, beruntunglah, berbahagialah orang yang memiliki qalbun alim. Gitu. Masalah Pak, ini salah satu kunci juga ya, karena begini, manusia itu punya penyakit hati. Dalam diri kita ada penyakit hati. Apa di antaranya? Yaitu yang paling berbahaya Pak, yang menjangkiti hati manusia, di antaranya adalah sifat sombong. Nah, apa sifat sombong itu, Pak? Kita kabur ya. Sebagaimana dulu disampaikan, sifat sombong itu adalah sifat yang dimiliki oleh iblis. Yang gara-gara sifat sombong, Allah usir dia daripada surga. Nah, pengusiran iblis daripada surga menunjukkan bahwasanya Allah benci banget kepada makhluk yang sombong. Itu dalil, Pak. Padahal coba Bapak lihat ya kronologinya tuh. Itu iblis diusir dari surga, Pak. Bukan karena dia minum khamr, bukan karena dia zina, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh. Gara-gara satu doang, apa? Sombong, disuruh nggak nurut. Wa in qulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud nurut. Apa kata Allah? Illa iblis, kecuali iblis doang. Diri aja mau mati.
Aba wastakbaro. Kenapa iblis nggak mau sujud? Dia punya dua sifat. Aba wastakbar. Aba artinya enggan, gengsi. Siapa lu dam? Gitu bahasanya. Kamu kan junior, saya senior di sini. Kata iblis begitu. Kamu baru anak kemarin datang, saya udah lama tinggal di sini, kata iblis. Merasa senioritas. Wastakbaro, sifat sombong, merasa lebih mulia daripada Adam. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis ditanya dalam surat Al-A'raf itu, "Hei iblis, kenapa kamu tidak bersujud waktu saya suruh sujud?" Kata Allah. Ya Allah, bagaimana saya mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini kau ciptakan daripada api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis merasa dirinya api lebih mulia daripada tanah. Itu namanya takabur itu. Lebih merasa mulia daripada orang. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, kalau memang itu takabur merupakan sifat yang berbahaya dan paling dibenci Allah, bagaimana solusinya, obatnya? Nah, obatnya apa? Di antaranya dua nih. Obatnya nih. Yang pertama ma'rifatullah, yang barusan kita bahas, ya. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nafsi. Apa itu ma'rifatullah? Kalau kita pengen timbul sifat tawadu, ma'rifatullah, belajar kita mengenal dekat dengan Allah. Kita pelajari sedekat-dekatnya, sekenal-kenalnya siapa sih Allah itu. Itu namanya ma'rifatullah. Apa sifat Allah? Allah ini maha menciptakan. Seluruh makhluk Allah menciptakan, langit, bumi, ya. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi, di dalam bumi, semua Allah ciptakan. Manusia, jin, binatang, Allah yang ciptakan. Allah ciptakan hujan, turun pada langit. Allah ciptakan lautan. Semua ciptaan Allah. Begitu pula, apa sifat Allah? Allah itu maha kuasa. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Dengan asma Allah, Masya Allah, Bismillahi, Masya Allah, Masya Allah. Segala sesuatu terjadi karena hendak Allah. Kita nggak punya kuasa. La yasukul khaira illallah. Bahwasanya kita ada kemampuan untuk melakukan kebaikan. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa zikir, kita bisa baca Quran. Awas, itu bukan karena kemampuan kita. Allah yang gerakin. Itu namanya ma'rifatullah, Pak. Maka orang yang sudah ma'rifat begitu tuh, ketika ada orang muji, wih, keren ya, kamu rajin sholat. Saya aja males ke masjid. Kamu hujan-hujan datang. Sholat subuh, keren. Dipuji habis-habisan kita. Dia bilang apa? Masya Allah la yasuhul khairallah. Saya mah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Saya ini digerakkan sama Allah. Tuh, itu namanya ma'rifat. Sombong nggak begitu? Enggak. Jadi dia nggak merasa orang sudah mau gumede, itu gumede, Pak. Non gumede teh. Bangga diri. Orang kan kebanyakan kalau dipuja itu kira-kira hidungnya ngembang apa tidak, Pak? Telinganya ngelebarin nggak? Langsung bersayap. Kebanyakan kan dia begitu. Orang begitu yang merasa gumede, bangga diri, berarti belum ma'rifatullah. Dia lupa. Dia ngaji bukan kemauan dia. Allah yang gerakin. La yasukul khaira, artinya tidak tergerak satu orang pun kita melakukan kebaikan illallah, kecuali itu pun atas kehendak. Ini bapak-bapak bisa duduk ini karena kehendak Allah, Pak. Ini kita duduk begini nih. Ini karena kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah nggak mungkin bapak kesini deh. Itu namanya ma'rifatullah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi dengan asma Allah, Masya Allah, segala sesuatu karena kehendak Allah, la yasrifu su'a illallah. Ketika seseorang bisa menghindari dari segala keburukan, dia nggak maksiat, dia nggak zina, diajak korupsi, dia nolak korupsi, diajak nyolong, dia nggak mau nyolong, itu pun bukan karena kehebatan dia,
karena Allah selamatin dia dari perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang muji, wah hebat ya, teman-teman kamu tuh pada mabok semua itu katanya, cuman kamu doang yang kuat iman. Bukan saya kuat iman Pak, tapi Allah selamatkan saya. Itu sifat takbur bukan? Bukan, itu namanya marifat. Itu. Jadi kalau orang yang selamat dari sifat takabur dengan marifat, kembalikan ke Allah semua. Ada orang mau bukan naon gitu deh. Kita nggak punya kekuatan apa Pak? Yang hebat tuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin famin Allah. Dengan asma Allah, Masya Allah, Allah yang berkehendak. Maka min ni'matin famin Allah. Segala sesuatu yang kita miliki, semua nikmat yang kita punya hari ini, bukan kita yang menghasilkan, bukan kita yang usahakan, bukan kita yang mendatangkan, semua minallah datang dari siapa? Allah. Itu marifatullah itu. Jadi kalau ada orang yang puji-puji, "Oh, Bapak keren ya. Dari perumahan ini cuma rumah Bapak yang paling bagus. Dari warga di sini Bapak yang paling banyak sedekahnya. Yang lain 10.000, Bapak mah 10 juta." Oh, dipuji-puji kita. Dia bilang apa? Masya Allah, maka min ni'matin faminallah. Ya Allah Pak, Allah yang kasih nikmat kepada saya. Kita cuma dititipin doang. Itu sombong nggak? Enggak. Betul Pak? Itu namanya marifatullah. Jadi orang itu merasa bisa berbuat baik, Allah yang gerakin. Ada orang selamat dari perbuatan maksiat, Allah yang selamatin. Betul. Kemudian kita punya sesuatu, bisa memberi, berbagi. Orang muji kita, kita nggak merasakan apa? Itu titipan daripada Allah. Famin ni'matin minallah. Seluruh nikmat yang saya punya dia, ini bukan milik saya. Faminallah, itu cuma titipin daripada Allah. Nggak sombong gitu. Paham kira-kira Pak? Gitu. Jadi tips pertama untuk selamat daripada sombong apa tadi? Ma'rifatullah. Artinya Bapak belajar tentang ketauhidan, tentang akidah, pelajari sifat-sifat Allah. Itu kalau pesantren kan kita belajar tentang 20 sifat wajib ya Pak ya. Hafal nggak kira? Dulu kan waktu SD hafal. Wujud kita baqa. Terus fatul lil hawadisi. Terus di nafsihi wahdaniyah irada. Terus ilmu hayat sama bahasa muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Itu keterangan lengkapnya dalam kitab Tijan Ad-Dururi. Itu kitab tauhid namanya. Jadi rinci banget tuh sifat-sifat. Nah, kita paling tidak mengenal lah Pak. Ya, mengenal 20 sifat Allah, tempelin tuh dalam hati kita. Oh, ternyata apapun yang kita alami tidak luput daripada sifat Allah. Kita punya sesuatu bukan milik kita, Allah yang punya. Kita bisa melakukan sesuatu bukan karena kita, Allah yang melakukannya. Dibalikin semuanya kepada Allah. Maka manusia dibalikan, nggak ada yang dibanggain dah. Orang udah bukan naon gitu. Betul Pak? Nah yang kedua yaitu ma'rifatun nafsi. Kalau tadi ma'rifatullah kan. Jadi kunci tips supaya kita terhindar daripada sifat sombong, ma'rifatullah. Nah yang kedua ma'rifatun nafsi. Kalau ma'rifatullah kita berusaha untuk mengenal Allah sedekat mungkin. Nah kalau ma'rifatun nafsi berusaha mengenali diri kita siapa sih kita. You have to know about yourself. Kalau bahasa orang Cikarang. Belajar kita mengenali siapa. Kalau kata Jackie Chan, who am I? Ada yang pernah nonton filmnya Pak? Karena saya suka film Jackie Chan dari tahu. Ya. Who am I? Saya ini siapa sih? Ayo marifatun nafsi pelajari. Orang sombong itu karena dia mengenal dirinya. Tapi kalau orang sudah kenal who am I, siapa kita? Dijamin Pak, nggak bisa nenggak begini. Yang karena malah begini ntar. Ini aja. Kalau orang sudah mendalami ya, memahami, menghayati, mempelajari betul-betul siapa itu manusia.
Siapa kita? Dijamin Pak, mual bisa begini tuh, nenggak, pelangap, pelongok, pongah, nggak bisa. Kalau dia betul-betul kenal dirinya, siapa diri sebetulnya. Ayo, siapa diri kita Pak? Siapa diri kita? Kita ini siapapun kita, apapun identitas kita, apapun status sosial kita, tetap kita ini namanya makhluk Allah. Itu jangan lupa. Jangan lupa, makhluk namanya makhluk itu ciptaan. Kalau nggak mau ciptaan berarti ada sang pencipta. Yang namanya makhluk sehebat apapun tidak bisa menandingi menyaingi kedudukan Khalik, pencipta, nggak bisa. Nah itu kenal itu. Kita nih makhluk. Nah setiap makhluk tentu tidak sama kedudukannya dengan Khalik. Apa sifat makhluk? Tentunya punya kelemahan, kekurangan. Dia tidak mampu melakukan sesuatu kecuali dengan izin sang penciptanya. Dia tidak bisa menghindar dari sesuatu kecuali dengan kekuatan, izin daripada yang menciptanya. Itu makhluk begitu, sadari Pak. Dia tidak punya sesuatu kecuali apa yang Allah kasih kepada dia. Itu makhluk. Nah sekarang kembalikan ke kita. Ayo kembalikan kita. Kita ini makhluk lemah. Coba perhatikan. Kita kalau pengen tahu aslinya kita seperti apa Pak? Ayo kita kenali diri kita pada awal-awal kita lahir ke muka bumi. Ya, jadi kalau Bapak pengen kenal seperti kita, kenal seperti apa kita, Bapak lihat bayi yang baru lahir. Bapak punya anak kan? Ketika anak kita lahir, kondisi anak kita gimana? Lemah nggak? Lemah. Ada anak lahir langsung maraton, langsung ngajak goes gitu. Ada? Atau langsung ikut 17-an, 8 karung, ada? Daftar 17-an gitu, ada nggak? Lemah Pak. Brojol, cerik, digotong. Mau makan, disuapin. Mau minum, disuapin. Betul apa tidak? Apalagi beol dicebokin, pipis dicebokin. Apalagi mau ngapa-ngapain dia butuh orang lain. Tuh, kita tuh begitu awalnya, lemah. Aslinya kita. Selain lemah, sifat manusia itu apa? Gak punya apa-apa. Ketika Bapak lihat anak lahir, polos, tanpa sehelai benang pun. Ada anak bayi lahir langsung pakai jas, pakai batik. Mana orang Pekalongan? Oh, anak saya kan orang Pekalongan Pak Ustaz, anak saya harus pakai batik Pak Ustaz. Ada begitu? Ada. Oh, kalau anak saya ini, alhamdulillah nih, anak saya ini kan karena saya Ustaz, anak saya lahir pakai gamis. Ada enggak? Oh, wah. Rek anak kiai, mau anak pejabat, mau anak rakyat, semuanya sama, lahir dalam keadaan telan. Itu gambaran tuh, itulah kita. Lahir dalam keadaan lemah, lahir dalam keadaan nggak punya apa-apa. Tuh. Apalagi sifat kita ketika lahir Pak, selain lemah, selain kita nggak bawa apa-apa. Nih yang ketiga, kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bodoh semuanya. Betul Pak? Iya, nggak ngerti apa-apa. Pelengah. Kurang tek gitu tuh Pak. Kita tuh gitu. Bodoh kita. Aslinya tuh begitu. Ya. Ada anak kecil nama langsung ceramah gitu. Ada? Nggak ada Pak. Dan memang aslinya anak ini nggak ngerti apa-apa. Tuh gitu tuh. Coba. Kita dari 3 poin ini aja, apa yang disombongin? Jauh. Artinya apa? Artinya, kalaupun sekarang posisi kita tidak seperti bayi, tetap hakikatnya kita seperti bayi tadi. Pertama kita apa tadi? Lemah. Dan itu sifat lemah itu tidak akan lepas dari kita. Buktinya, Bapak bisa nggak hidup sendiri tanpa siapapun? Bisa nggak? Sok saya tantangin. Bapak, oh Ustaz, saya bisa mandiri. Bohong. Buktinya Bapak pakai baju beli itu dari toko. Betul apa tidak?
Buktinya bapak makan beli dari pasar, artinya butuh orang lain. Kita makan nasi butuh petani, betul nggak? Kita pakai baju butuh penjahit, betul? Nggak ada manusia yang bisa berdiri sendiri, butuh orang lain. Itu begitu. Sampai mati ya kita begitu. Awas jangan sombong. Makanya orang sombong itu dia nggak kenal dirinya. Sama orang miskin sombong, oh begitu kayaknya. Minggir, Sultan mau lewat, lagu banget. Orang itu nggak mungkin dipanggil orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Emang bisa orang kaya makan sendiri kalau nggak dimasakin? Emang orang kaya bisa bawa mobil kalau nggak ada yang nyuciin? Nggak ada. Tetap sekaya-kayanya orang butuh orang. Itulah kita. Sama seperti bayi tadi. Mau ngapain dibantu? Mau sombong? Silahkan sombong. Berdiri sendiri buktiin. Gitu dong. Jadi kalau kita masih minta tolong sama orang jangan sombong. Pak, belagu amat sih lo gitu bahasanya. Sama tetangga sombong. Wah, merasa punya ini punya itu. Tahu-tahu kebakaran. Tolong. Jelma kim diantepkeun ge, Pak. Betul apa tidak? Ada orang sombong nih, tinggal di perumahan, nggak pernah gaul, nggak pernah nyapa, rumah saya paling hebat, rumah saya paling kaya. Rumahnya kebakaran, dia teriak-teriak tolong, itu membuktikan dia butuh orang lain itu. Jelma kos gitu kumaha, antepkeun we. Oh silakan tolong diri sendiri. Kemarin sombong nggak butuh orang lain, udah gitu. Sadar, namanya manusia tetap butuh orang. Menunjukkan apa? Kamu tuh lemah. Paham ya Pak? Udah. Allah Akbar. Apalagi kira-kira? Tadi yang kedua, kita tidak punya apa-apa. Apapun yang kita miliki hari ini, Bapak punya rumah, Bapak punya mobil, Bapak punya harta, itu cuma titip. Bukan milik kita, Pak. Awas jangan aku ya. Nih, orang sombong itu karena merasa, oh ini punya saya, Pak Ustaz. Saya yang cari duit, saya yang usaha, nih punya rumah, sertifikat rumah atas nama saya. Punya mobil, nama saya. Itu formalitas, hakikatnya cuma titipan. Oleh yang bilang kan, dalam suratul Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Istirja itu kalimat inna lillahi wa inna. Ada kalimat inna lillah. Inna itu menunjukkan sesungguhnya kami. Kami ini meliputi apa yang kita punya. Kami itu meliputi rumah kita. Kami itu meliputi istri kita. Kami itu meliputi anak-anak kita, harta kita, semua lillah, semuanya milik Allah. Masih ngaku-ngaku? Bukan, titipan. Anak titipan Allah, betul. Istri titipan Allah, orang tua, harta titipan Allah. Jadi kalau kita dititipin sama Allah sesuatu, Allah ambil, boleh nggak kita marah? Kita dititipin barang sama tetangga. Pak, saya pulang kampung. Ya, terus nih kebetulan saya punya 2 mobil nih, satu Alphard, yang satu Fortuner. Oh, mobil keren semua tuh Pak. Gak mungkin saya bawa pulang dua-duanya. Jadi saya pakai Alphard ya Pak. Ini Fortuner saya titipin ke Bapak. Saya pulang seminggu aja Pak. Nah ini Fortuner selama dititipin ke Bapak, silakan Bapak pakai. Gak apa-apa, yang penting mobil saya dijaga. Oh siap-siap, seneng deh. Pergi tuh pulang sama Alphard ke kampung. Yang dititipin Fortuner bangga, yo mobil ayu, mobil ayu. Keliling kampung dia sombong, dinding, bawa Fortuner. Kata tetangga, titipan. Betul apa tidak? Memalukan orang begitu Pak. Ngerang-ngerakan barang titipan di aku. Orang sombong nggak?
Jadi orang sombong itu apa Pak? Merasa memiliki titipan Allah? Bukan. Maka orang yang tawadu itu nggak bakalan begitu. Ya, orang tawadu itu walaupun harta banyak, harta berlimpah, rumah bagus, mobil mewah, nggak merasa dia memiliki. Kenapa? Karena itu cuma titip. Jadi kalau Bapak pengen belajar sifat tawadu, rendah hati, tidak sombong, belajarlah kepada tukang parkir. Tapi tukang parkir bukan tukang parkir liar ya Pak, yang legal. Tukang parkirnya bukan tukang parkir di depan Indomaret, tukang parkir di mall-mall gede tuh. Di Ayon, di Pondok Indah gitu kan, di Lipo gitu. Coba lihat tukang parkir Pak. Jadi duduk di situ setiap hari, kemudian dikirim mobil, mobil Avanza. Biasa aja dia nggak nyoba. Di belakangnya nongol Innova. Biasa aja tuh ekspresinya, kalem aja dia. Di belakangnya nongol tuh mobil Fortuner. Biasa aja nggak berubah. Di belakangnya Alphard. Biasa aja deh. Punya 4 mobil, lihat mukanya parkir. Ada yang nggak sombong? Biasa aja. Kenapa nggak ada muka? Mobil aing dah, mobil aing dah. Mobil saya. Ada nggak itu tukang parkir? Enggak. Datar aja. Mau mobil Avanza kek, mobil Alphard kek, mukanya datar. Kenapa datar? Merasa itu cuma titipan. Nah, ketika yang punya datang kemudian keluar diambil Alphardnya, adakah tukang parkir sedih? Stres ada? Oh, cina main buka mobil, cina mobil. Ada nggak begitu? Kenapa dia nggak sedih? Karena memang itu titip dan terserah yang punya, kan gitu tuh. Harus begitu rumah. Ya, itu namanya ma'rifatun nafsi, bahwasanya kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa, kekayaan, harta, semua titipan daripada Allah. Insya Allah ya Pak ya. Nah ini sifat kayak gini mesti kita pegang. Baik, itu yang pertama ya. Jadi sifat tanda-tanda orang bahagia adalah qalbun alim, orang yang hatinya bermanfaat kepada. Lalu yang kedua apa? Wa badanun sabir. Orang yang paling bahagia adalah badan sabir, orang yang selalu bersabar. Di sini ada keterangan mana tadi? Ala ta'ati wal marasi. Ketika sabar ini dalam pada saat menjalankan perintah Allah dan menghadapi segala macam ujian dan kesusahan itu. Ya, nah, manusia kalau nggak sabar, waduh, ya Allah Rabbi. Ibarat pepatah mengatakan, udah jatuh ketimbang tangga. Udah jatuh, udah gitu kedebluk, udah kena tangga pula tuh. Sakitnya 2 kali. Itulah model orang hidup di dunia tapi nggak punya sifat sabar. Kenapa? Karena memang dalam hidup kita ini selalu identik dengan ujian. Belum lagi dengan perintah Allah. Orang beriman diperintah oleh Allah untuk apa? Sholat 5 waktu dalam sehari. Betul apa tidak? Ya, itu sifatnya wajib apa tidak Pak sholat? Itu ujian itu. Ujian ketaatan. Maka ketika ada orang yang lagi repot, lagi capek, lagi sibuk, tiba-tiba dengar suara adzan berkumandang, hayya 'alas shalah. Sebetulnya badan pegel, Pak. Pegel banget. Sebetulnya lagi repot itu sebetulnya, Mak. Tapi ketika menekan suara kumandang adzan, ya Allah, Allahu Akbar. Tetap berangkat dia ke masjid walaupun capek. Itu namanya as-sabru 'ala ta'ah. Badan capek tapi dia sabar. Yang penting tetap menjalankan perintah Allah. Capek mah capek. Nafsu mah nggak suka sebetulnya mah. Kata nafsu, udah Pak, katanya di rumah aja Bapak kan capek, selonjoran, katanya tiduran udah. Nah gitu kan. Tapi karena kita punya sifat sabar, seberat apapun perintah Allah dalam kondisi yang terberat apapun, tetap dijalankan itu perintah. Orang begini bahagia banget katanya. Nah, termasuk sabar ketika Al-Marazi menghadapi apa tadi? Kesulitan hidup. Ayo, saya mau tanya Pak. Ayo, jawab. Ada di sini yang nggak pernah diuji sama Allah. Ada di sini Bapak yang nggak punya masalah. Ya, ada nggak?
Tuh pada diam tuh. Berarti banyak masalah di sini. Ya, mana? Apalagi yang nyender-nyender, berarti masalahnya gede. Sabar aja Pak, namanya juga orang hidup, betul kan tidak? Iya, karena Allah sudah bilang wala nabluwannakum. Kata Allah, kami hai manusia pasti bakal menguji kalian. Gak ada satupun manusia hidup tanpa ujian. Aduh Pak Ustadz, saya tinggal di sini mumet banget, banyak urusan, banyak masalah. Sok Bapak cari perumahan dimanapun pasti ketemu masalah. Gak ada tempat di mana kita selamat dari masalah. Pak, dimanapun orang hidup harus siap menghadapi itu sunatullah begitu. Gak ada orang yang bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, hidup saya gak ada masalah. Bohong, kita jelema. Bohong. Setiap orang pasti punya berbahagialah, beruntunglah orang yang ketika dikasih kesulitan hidup, penderitaan, masalah, tetap hatinya sabar. Tenang. Sabar itu artinya konsisten menghadapi kondisi sesulit apapun. Sabar itu adalah orang yang selalu mampu untuk mengendalikan emosinya tidak terpancing oleh hawa nafsu. Sebab kalau orang tidak punya sifat sabar, nurutin nafsu, yang ada apa Pak? Yang ada malah tambah masalah ekonomi hancur, duit nggak punya, kebutuhan banyak. Kalau orang ini nggak sabar Pak, nurutin hawa nafsu, capek bener hidup dia katanya. Terus bapak majikan cerewet, punya anak banyak kebutuhan, ini utang belum dibayar katanya. Pusing pala. Kerja sana sini belum dapat katanya, kerja lowongan susah banget. Kesel banget. Ini apa? Nggak sabar nih. Kata temennya, ente kenapa pusing amat? Iya nih banyak urusan tapi nggak selesai. Masalah kamu apa? Ini itu biaya belum banyak. Oh gampang. Sekarang ada pinjol. Ya lagi ngetren nih. Emang apaan pinjol? Cuman modal KTP doang bro katanya. Foto cair. Oh begitu ya? Ini contoh orang gak sabar tuh. Pengen instan lepas dari masalah. Betul gak? Kira-kira nih, mungkin saat itu dia dapat duit, tapi setelah itu masalah gak? Masalah. Ini contoh orang gak sabar. Orang sabar itu Pak, orang sabar adalah sesulit apapun, dia tidak akan keluar daripada jalur. Dia susah ekonomi, dia bertahan. Yang penting saya tidak melakukan hal yang Allah larang. Ada tawaran pinjol, no. Apapun itu bentuk pinjol, mau yang legal kek, ilegal kek, tetap yang namanya riba, tetap hukumnya sorry ya Pak, makasih. Itu orang sabar. Ya. Jangan ada urusan pinjol ya Pak ya. Udah terlalu banyak kasus kasihan. Saya itu sering datang ke rumah tuh orang curhat. Kebanyakan Pak, orang tuh curhat minta cerai. Si ibu kasihan loh. Gak kuat. Ya, ini ada 2 orang nih. Yang satu udah bubar rumah tangganya karena ceritanya udah beberapa bulan yang lalu, udah gak kuat Ustaz. Jadi suaminya terlibat pinjol, usut punya usut, suaminya itu tuh punya penyakit apa? Judi online. Kita 2 tuh 11-12 tuh Pak. Nempel tuh, judi online pasti pinjol. Jadi tanpa sepengetahuan istrinya, aset milik istrinya dijual Pak. Jadi rumah warisan orang tuanya dijual sama suaminya. Lah nyolong itu namanya. Itu karena kepepet. Kepepet gara-gara Pak urusan pinjol nggak bisa bayar. Sertifikat rumah istrinya dijual. Gila nggak tuh Pak? Alhamdulillah. Ayo untung cerai kan. Berapa bulan yang lalu. Yang terakhir ini kayak masih proses nih. Saya kasihan juga nih. Intinya banyak ibu-ibu yang merasa tidak nyaman rumah tangga diambang kehancuran gara-gara apa? Gara-gara pinjol. Ya, alhamdulillah. Terakhir nih, apa tanda orang bahagia? Wa qanaatun bima fil yad. Beruntunglah bahagialah orang yang punya sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Qanaah itu apa Pak? Qanaah itu ar-ridha bi qismatillah. Ridho seneng apapun dengan keputusan ketetapan Allah.
Allah. Orang qanaah banyak bersyukur, orang qanaah tidak akan pernah berkeluh kesah, tidak ada ngeluh, tidak ada marah-marah, senyum aja. Itu namanya qanaah. Nah, makanya berbahagialah Pak. Berapapun rizki Allah yang Allah kasih kepada kita, ayo ucapkan alhamdulillah. Dengan segala kekurangannya, wis Allah udah tetapin sekian, gimana lagi. Bukan hanya duit ya Pak ya, termasuk Bapak punya jodoh. Istri Bapak sekarang itu syukurin Pak. Jadi Bapak kalau ketemu istri, alhamdulillah. Ntar istri bingung sih, Bapak kenapa sih ketemu? Dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ya Pak ya. Lah iya, kalau Bapak lihat istri Bapak ada kekurangan enggak? Ada kekurangan enggak? Ada. Kita kalau bicara kekurangan Bapak, semua punya kekurangan. Kalau orang melihat kekurangan yang ada, saya jamin Bapak marah-marah mulu sama istri kita. Kamu nih istri nih jelek banget sih, jarang dandan. Kamu istri nih cerewet banget, banyak ngomong. Kamu nih kalau suami pulang, itu kalau mata kita melihat kekurangan. Tapi kalau Bapak melihat istri dengan alhamdulillah, insya Allah kita tutup kekurangan. Bahagia begitu tuh Pak. Betul apa tidak? Udahlah ya. Maka tadi kuncinya 3 tuh, orang bahagia. Apa yang pertama? Hati yang bermarifat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bersabar. Yang ketiga, hati yang qanaah, ridho bi kismatillah, ridho senang apapun dengan keputusan Allah. Ya, baik itu saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.